Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dengan Muji Santosa. Mari kita membahas pengadaan pekerjaan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan kali ini tentang penambahan persyaratan di dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi. Itu sebenarnya diperlukan nggak sih Pak? Penambahan persyaratan dalam dokumen pemilihan menurut saya tidak usah lah. Ikuti saja standar dokumen Kementerian PUPR nomor 14 tahun 2020. Apa sih Pak contohnya penambahan persyaratan dalam dokumen pemilihan itu? Apa ya, sulit. Ikuti saja standar dokumen Kementerian PUPR 14 tahun 2020 lah, nggak usah ditambah-tambah lah gitu ya. Kalau berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, sebenarnya bagaimana tentang penambahan persyaratan ini Pak? Penambahan persyaratan disebutkan dalam pasal 58 ya. Dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan ini dilakukan untuk setiap paket atau pada setiap paket pekerjaan ya. Jadi untuk setiap hanya per satu paket itu ya. Penambahan persyaratan ini harus dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi media untuk kementerian lembaga ya, yang dari dana APBN. Kalau dana APBD mendapat tujuan dari pejabat tinggi pratama ya pada pemerintah daerah yang membidangi jasa konstruksi dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawasan APIP atau inspektorat gitu ya. Berikutnya, penambahan persyaratan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Menurut Bapak, jika ternyata memang pekerjaan tersebut itu diperlukan penambahan persyaratan, kira-kira apa batasan-batasannya Pak? Kalau memang ditambahkan persyaratan, itu perlu kita perhatikan, perlu dilakukan justifikasi. Antara lain apa? Ini pendapat saya, tidak bertentangan tadi dengan peraturan perundang-undangan. Penambahan persyaratan memang diperlukan untuk pencapaian output. Kalau tidak dipersyaratkan, outputnya tidak akan tercapai. Tidak mengurangi persaingan, tidak untuk mengurangi persaingan, tidak melambat proses pengadaan karena harus meminta penetapan tadi. Jadi kita harus mengukur dengan A sampai D tadi ya, untuk apa? Penambahan persyaratan ini tadi. Baik, kalau di dalam kontrak nih Pak, misalkan contoh tidak diberikan uang muka, apakah syarat tersebut itu harus meminta persetujuan juga? Untuk rangkaian kontrak tidak perlu mendapat persetujuan. Nah, memang kontrak atau rangkaian kontrak harus dibuat dengan detail kontrak yang baik sehingga tercapai tujuan kita berkontrak yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Salam pengadaan.